Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga saja pada hari ini Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan tambahan keberkahan dalam kehidupan kita, baik umur dan semua jenis rezeki yang sedang Allah berikan kepada kita. Dan kedepannya insya Allah Allah panjangkan umur kita di atas ketaatan kepadanya, kesempurnaan iman, amal saleh dan juga bertobat dari dosa-dosa. Dan Allah selamatkan dari segala macam mara bahaya. Allahumma amin. Pada kesempatan ini saudaraku seiman, di hari Kamis yang biasanya memang jadwal untuk membedah buku 100 ide praktis membina dan membentuk rumah tangga Islami yang kemarin Alhamdulillah sudah kita selesaikan sampai 100 ide. Maka pada pertemuan ini adalah pertemuan perdana untuk membahas buku yang lain. Dan setelah sepakat dengan teman-teman panitia, kurang lebih kita memilih buku Al-Wasiyatu bi Ba'dis Sunani Shibh Mansiyah atau Shibhil Mansiyah, yang kurang lebih terjemahannya wasiat-wasiat kalau secara terlihat ya, wasiat-wasiat ya, atau wasiat ataupun ilmu ya, yang menjelaskan beberapa sunnah-sunnah yang terlupakan. Penerbit Pustaka Imam Syafi'i menerjemahkan dengan menghidupkan sunnah-sunnah yang terlupakan. Dan ini buku ditulis oleh seorang wanita, Haifa binti Abdullah Ar-Rashid. Hafidahullah, semoga saja tentu beliau masih dalam kondisi hidup ya, karena kami tidak mengetahui apakah masih hidup atau tidak. Dan buku ini diterbitkan tahun 2005, kurang lebih 20 tahun yang lalu ya. Dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan sudah dicetak sampai cetakan keempat. Dan buku ini menarik untuk dibahas karena memang simple membahas beberapa sunnah-sunnah Nabi SAW di beberapa lini kehidupan kita dan beberapa perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang mungkin memang hadits-hadits ini sudah banyak dilupakan oleh umumnya kaum muslimin. Maka penulis ingin kembali untuk menghidupkan itu semua. Nanti akan kita pelajari insya Allah. Nah, sebagaimana sering kami gunakan metode yang sama, kalau kita membedah buku, maka kita akan mulai dari daftar isi dulu, karena memang daftar isi itu ringkasan dari isi buku itu seluruhnya. Dan saya sarankan, kalau Anda ikut bedah buku seperti ini tentunya, Anda tinggal mengikuti dari bahasan pertama sampai bahasan terakhir. Kalau Anda berhasil dan punya waktu mengikuti secara langsung seperti ini, itu sangat baik. Kalau tidak, Anda usahakan mengumpulkan cuplikan-cuplikan penjelasan yang nanti bisa Anda simpan dan Anda mulai muraja atau ulangi di rumah tentunya ya. Dan Alhamdulillah, alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat, segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang semua kebaikan tersempurnakan dengan izinnya. Kami setelah selesai menyampaikan sebuah materi, sudah ada teman-teman tim jazahumullah khairan yang membantu kami di kantor untuk mengedit dan kemudian ditaruh di playlist YouTube. Maka Anda bisa mendownloadnya gratis tentunya, dan Anda bisa menyebarluaskan kalau Anda inginkan, asal memang sudah masuk ke media resmi kami. Karena itu sudah melalui proses editing tentunya. Dan ini akan sangat besar manfaatnya, menyebarkan ilmu ataupun menyimpan buat diri Anda sendiri atau minimal buat sanak kerabat terdekat di rumah. Baik, daftar isi ya, di situ selain pengantar penerbit, daftar isi, kata pengantar, pendahuluan, ini semua sudah biasa tentunya, yang tidak asing lagi, di setiap buku-buku umumnya ada. Dan kita akan masuk ke di halaman 17-nya, yang paling pertama dibahas oleh penulis, karena beliau membahas tentang sunnah-sunnah yang terlupakan, maka bermula dari pengertian sunnah dulu. Kemudian keutamaan mengikuti sunnah Nabi SAW, kemudian amalan sunnah menurut Rasulullah SAW, kemudian contoh nyata para sahabat dalam mengikuti Rasulullah SAW, kemudian seputar amalan sunnah yang ditinggalkan,
lalu ada catatan dan contoh ketegasan ulama pengamal sunnah. Nah ini kurang lebih ada beberapa bahasan di prakatanya tentang pengertian sunnah tadi sampai contoh, itu kurang lebih ada poin A sampai poin G. Jadi ada bahasannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bahasan dari halaman 17 sampai halaman 34. Dan tentu kita nanti akan mulai masuk ke bahasan ini. Kemudian ada bab pertama. Kalau tadi itu baru prakata, membahas kurang lebih 7 hal. Kemudian ada bab pertama, sunnah seputar taharah atau bersuci. Di situ ada beberapa bahasan tentunya. Kemudian bab kedua, sunnah seputar junub. Kemudian sunnah, itu yang kedua. Yang ketiga, bab sunnah seputar siwak. Kemudian bab keempat, sunnah seputar azan. Bab kelima, sunnah seputar sholat. Dan ini mungkin yang paling panjang dibahas oleh penulis. Kemudian bab keenam, sunnah seputar sholat sunnah. Ya. Kemudian bab ketujuh, sunnah seputar safar. Bab ke-8 sunnah seputar sholat Jumat. Bab ke-9 sunnah seputar membaca Al-Quran. Bab ke-10 sunnah seputar haji dan umrah. Bab ke-11 sunnah seputar salam dan meminta izin. Bab ke-12 sunnah seputar tidur. Bab ke-13 sunnah seputar pengobatan. Bab ke-14 sunnah seputar menyantap hidangan. Bab ke-15 sunnah seputar susu. Bab ke-16 sunnah seputar bersin. Bab ke-17 beberapa zikir yang dilupakan. Bab ke-18 beberapa amalan sunnah yang dilupakan dalam masalah adab, muamalah dan ibadah lainnya. Dan dengan ini terakhir bab yang dibahas oleh beliau dan ada penutup. Ya, kurang lebih di sini kalau kita lihat halamannya kurang lebih 118 halaman ya. Kalau dimulai dari lembaran pertama itu dari kata pengantar. Tetapi kalau kita mulai dari bahasan yang akan kita bahas itu dimulai halaman 17 ya. Kurang lebih ada 301 lembar halaman insya Allah yang akan kita bahas. Baik. Di sini teman-teman sekalian juga ada kata pengantar yang sedikit kita perlu singgung karena setiap penulis biasanya memberikan kata pengantar untuk menjelaskan visi misi dia. Untuk apa sebenarnya dia menyusun buku ini ya, apa yang diharapkan. Kalau Anda lihat di halaman 2 penulis mengangkat sabda Nabi SAW, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang melaksanakannya. Jadi di sini penulis menitipkan pesan, tujuan beliau menyusun buku ini adalah bagaimana menyebarkan kebaikan yang dia berharap bisa mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengamalkan. Dan juga tujuannya untuk menghidupkan sunnah-sunnah yang sudah terlupakan atau banyak orang yang tidak mengamalkannya. Sejalan dengan hadis Nabi SAW, "Man ahya sunnatan min sunnati fa'amila bihan nas, kana lahu mithlu ajri man amila biha, la yanqusu min ujurihim syai'a." Siapa saja menghidupkan salah satu dari sunnahku, lalu sunnah yang dihidupkan itu diamalkan oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka. Nah ini kurang lebih landasan yang dibahas oleh atau yang diharapkan oleh penulis dengan tujuan agar beliau mendapatkan pahala. Dan ini yang harus menjadi landasan tujuan utama seorang muslim. Bagaimana apa yang dia edukasikan dan informasikan kepada orang, itu jelas referensinya, kemudian juga berharap dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang bisa menerima dan mengamalkan, sehingga menjadi amal jariyah buat mereka. Nah ini kurang lebih landasannya ya. Dan juga beliau mengangkat perkataan Imam Asy-Syatibi di halaman 3, kalau teman-teman yang pegang bukunya bisa melihat di paragraf ketiga. Indah sekali ungkapan dari Imam Syatibi rahimahullah berkaitan dalam permasalahan ini. Tidak samar lagi bahwa kesepakatan orang banyak yang mempraktikkan suatu amalan dalam waktu yang lama tidak dapat dijadikan sebagai dalil syar'i. Karena ditemukan sebuah dalil yang tidak pernah diketahui orang banyak sekian lama akan membatalkan amal tersebut.
sekaligus menjadikan praktek yang sudah biasa dilakukan itu tidak bermakna. Maksudnya, sekarang saya ingin seakan-akan terus mengatakan bagaimana menyampaikan sunnah-sunnah Nabi SAW yang selain memberikan edukasi kepada masyarakat dan mengingatkan mereka, kepada kaum muslimin, kalau ini sunnah Nabi loh, gitu. Juga sekaligus bisa menjadi ajang ya atau kendaraan untuk mengubah amalia-amalia yang selama ini dilakukan oleh banyak orang yang tidak berlandaskan dengan sunnah. Sehingga dia mengubah rutinitas dia yang tadinya dia lakukan yang dianggap itu baik, ternyata tidak ada sunnahnya, maka dia akan ubah melalui dalil-dalil yang diungkapkan oleh penulis. Imam Asy-Syatibi juga mengutip pernyataan gurunya, jika bid'ah-bid'ah dan amalan-amalan yang bertentangan dengan syariat sudah biasa dilakukan oleh banyak orang, niscaya orang jahil akan berkata, jika amalan ini mungkar, tentulah tidak akan dilakukan oleh banyak orang. Jadi maksudnya, masih disambung dari perkataan Imam Syatibi rahimahullah, kalau dibiarkan kaum muslimin mengerjakan perbuatan yang tidak punya landasan dalil, tidak ada dalam hadis Nabi SAW, tidak ada dalam ayat Al-Quran, dan akhirnya sering dikerjakan di tengah-tengah masyarakat atau tengah-tengah kaum muslimin, mereka akan menjadikan sebagai hujjah. Mereka akan mengatakan, ini kan banyak orang yang kerjakan, ini kan sudah lama orang kerjakan, sudah turun-temurun orang kerjakan. Jadi mereka menganggapnya sebuah kebaikan, dan ini berbahaya sekali. Ini adalah hiasan yang diberikan oleh syaitan kepada para pelaku yang bertolak belakang dengan sunnah Nabi SAW, seakan-akan itu adalah amal yang bisa diterima sama Allah, padahal sebenarnya jelas ada sunnah Nabi SAW yang pasti diterima, ya, karena punya dalil. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu, ya. Ini yang diinginkan oleh penulis, ya, di dalam pengantar beliau, dan tentu cukup banyak sekali hal-hal yang diangkat dalil-dalil ya oleh penulis, dan kita bisa lihat landasan-landasan beliau juga dalam menyusun buku ini, menulis buku ini bisa dilihat di halaman 7 ya. Di faktor pertama atau di poin pertama, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, buku ini merupakan ilmu yang saya harapkan pahalanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala selagi saya masih hidup. Semoga dia Allah melanggengkan pahala itu, ya, meneruskan hingga setelah saya meninggal dunia nanti. Sebagaimana diberitakan oleh Nabi SAW melalui sabda beliau, "Idza matal insanu inqata 'amalu illa min thalathin, min shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u lah." Apabila seorang meninggal dunia, terputuslah seluruh amalnya kecuali dari 3 sumber yang pastinya pahalanya bisa berjalan terus-menerus. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak saleh yang mendoakannya. Ini tidak asing lagi, hadits riwayat Muslim, Abu Daud, dan juga Tirmidzi serta An-Nasa'i. Artinya hadits ini adalah hadits yang sahih. Dan ini menarik sekali ya, bila seseorang memulai niat dia karena ingin mendapatkan pahala dari apa yang dia tulis, itu luar biasa ya. Maka dia akan sangat tulus dalam menulis, dan itu tertuangkan dalam kata-kata yang beliau ukirkan di tulisannya. Karena atau mungkin kalau ada orang mengajar secara langsung, kalau dia tulus karena dia ingin menjadikan siapapun di hadapannya adalah amal saleh buat dia, karena menerima ilmu bermanfaat yang dia sampaikan, maka berbeda sekali penyampaiannya, karena harapan dia adalah bagaimana orang yang didengar di depannya bisa mendengar dengan baik dan menerima dengan baik, serta hanya mempraktekkan apa yang dia sampaikan, sehingga bisa jadi amal jariah buat dia. Dengan orang yang hanya sekitar, ya sudahlah, yang penting saya datang ngajar, saya sudah terima gaji, saya ceramah, saya sudah terima amplopnya, bayarannya, udah selesai. Itu akan beda sekali. Ya, efeknya kepada kejiwaan dan hati manusia itu beda sekali. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kalau orang niatnya itu. Sebagai contoh misalnya, buku ini kurang lebih sudah 20 tahun yang lalu ditulis. Ya. Bagaimana di siang ini, di hari ini, di negara Indonesia yang begitu luasnya, wilayah dan mayoritas penduduknya adalah kaum muslimin, bisa mempelajari bersama-sama dengan kami. Ya. Berapapun jumlah Anda yang mengikuti acara ini, baik live ataupun nanti siaran ulang, maka itu sudah cukup bisa menjadi amal jariah buat pengajar, ya, buat penulis ini. Ya. Karena dia niatnya memang untuk itu. Kemudian yang kedua, landasan beliau juga adalah hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'a
la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Sampai mengajak kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka baginya pahala seperti pahala-pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka atau orang-orang yang mengikutinya. Jadi kurang lebih mirip dengan tadi apa yang disampaikan oleh beliau di kata pengantarnya. Begitu juga dengan di poin ketiga hadits Ibnu Mas'ud atau Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang melakukannya setelahnya, maksudnya setelah dia meninggal. Jadi tentu dua hadis sudah sempat kita singgung di kata pengantar tadi. Kemudian yang keempat adalah beliau mengangkat dalil sabda Nabi SAW, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yunqasa min ujurihim syai'a." Atau min ghairi an yunqasa min ujurihim syai'un. Siapa yang mengamalkan sunnah yang baik dalam Islam, contoh-contoh jelas dari Nabi SAW, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengamalkannya setelahnya, tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka yang mengamalkan sesudahnya. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan dalam syarah Sahih Muslimnya, ini saya baca di paragraf kedua di halaman 9-nya ya. Hadits ini memotivasi manusia untuk mengawali berbagai kebaikan, serta mentradisikan amalan-amalan sunnah, dan mewanti-wanti untuk tidak mengada-ngadakan hal-hal yang batil dan juga buruk. Karena memang orang hanya dua, dia mengamalkan sesuatu yang baik, ada panduannya dalam ibadah, atau dia akan mengamalkan selain daripada amalan tersebut, yang tentu yang pertama diterima, yang kedua akan ditolak. Gitu ya. Ibnu Utsaimin rahimahullah, seorang juga ulama, mengatakan maksud daripada man sanna, siapa yang menghidupkan atau mengerjakan amalan, menjadi contoh. Amalan yang dilaksanakan lalu diikuti oleh orang lain, atau menghidupkan sunnah yang sudah mati lalu sunnah itu diamalkan oleh orang lain. Bukan mengada-ngada hal baru dalam agama yang disebut dengan bid'ah hasanah, sebagaimana sebagian orang menganggapnya. Jadi maksudnya man sanna fil islami sunnatan hasanah adalah siapa yang menghidupkan sunnah-sunnah yang sudah ada, ya, yang memang sudah ada, sudah diajarkan Nabi SAW, lalu kemudian dia hidupkan kembali di tempat di tengah muslimin yang mungkin orang jarang lakukan, seperti menghidupkan salam, ya, mentradisikan misalnya sholat-sholat sunnah, ya, majelis ilmu dan seterusnya. Nah ini yang dimaksud, dan bukan berarti orang bisa mengarang-arang ibadah semaunya sendiri. Karena kalau setiap orang berpikir, oh hadits ini adalah siapa yang membuat sebuah tradisi, ya, tidak ada landasan sunnahnya dari Nabi SAW, yang penting baik, maka kita bisa bayangkan tolok ukurnya otak dan tradisi siapa. Karena kalau semua orang, saya dan Anda, misalnya anggaplah yang kita semua mengikuti acara yang 1000 orang misalnya, ya, di live, ya, di offline misalnya, 1000 orang, masing-masing menganggap sebuah amalan yang dia nukil dari orang tuanya, dari teman-temannya, dari tradisi sukunya misalnya, dianggap baik, terus ditariklah ke dalam agama ini. Bagaimana variasinya ibadah itu banyak sekali, karena semua akan mengatakan baik menurut kacamata dia. Oleh karena itu kita butuh dalil yang menyatukan kita semua, itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah ini yang dimaksudkan teman-teman sekalian. Jadi jangan sampai salah faham dengan hadis ini. Dan Ibnu Utsaimin masih mengatakan atau menambahkan, mengamalkan atau mencontohkan sunnah yang ditinggalkan sehingga orang-orang dapat mengikutinya, sampai akhirnya mereka menghidupkan sunnah tersebut. Dan inilah yang dimaksud dengan makna potongan man sanna, yang berarti menghidupkan sunnah, walaupun hal itu bukan merupakan hasil dari rekayasanya, bukan mengamalkan yang sudah terlupakan, atau dia tetap mengerjakan apa yang ada rujukannya, ya. Dan di sini penulis mengatakan juga di penutupan dalam pembukaan beliau, ya, walaupun sebenarnya masih cukup panjang yang disampaikan oleh beliau, tetapi kita ringkaskan sampai sini, yaitu beliau mengatakan dalam buku ini saya memprioritaskan sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin, sebab saya melihat mayoritas mereka telah meninggalkannya. Bahkan sebagian mereka beralih kepada amalan-amalan yang diada-adakan atau bid'ah. Kalau bukan karena alasan tersebut, mana mungkin orang seperti saya dapat menulis pembahasan seperti ini. Jadi ini yang kurang lebih gambaran
kenapa beliau menyusun buku ini. Ya, dan ini hak orang untuk menyampaikan apa dan kenapa dia menyusun dan menulis sebuah buku. Ya. Tentu setelahnya ada metode yang beliau gunakan ya dalam penyampaian ini, saya rasa tidak perlu kita jelaskan gitu ya. Karena memang ini metode secara individual dipakai oleh setiap orang berbeda-beda ya. Dan insya Allah kita akan masuk sekarang ke prakata atau bahasan kita. Belum masuk ke bab yang pertama, tetapi kita masuk ke prakata tadi yang saya katakan ada kurang lebih 7 bahasan ya, yang dibahas oleh penulis di sini. Tentu tidak semuanya mungkin kita bisa selesaikan. Allahu a'lam, mungkin kalau Allah mudahkan dalam 1 jam ke depan kita bisa menyelesaikan, alhamdulillah. Kalau belum, maka berarti kita akan lanjutkan di pertemuan akan datang sampai insya Allah kita selesaikan buku ini nanti. Kita mulai di halaman 17, teman-teman sekalian bagi yang pegang bukunya ya. Dan yang belum memegang bukunya mungkin karena ini direkam dan insya Allah nanti akan diangkat di playlist YouTube kami. Anda bisa membeli bukunya lalu Anda bisa mengikuti dari pertemuan pertama seperti ini ya. Di halaman 17 kata penulis, buku ini akan lebih lengkap apabila disertai dengan bahasan tentang perintah untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW dan keutamaannya sebagai tambahan atas bahasan yang lalu. Berikut contoh-contoh nyata tentang bagaimana perhatian ulama salaf dari kalangan sahabat dan para tabi'in terhadap sunnah Rasulullah SAW, baik dalam hal pemahaman mereka terhadapnya, upaya mereka dalam mendakwakannya, maupun pengingkaran mereka terhadap siapa saja yang menyelisihi dan menentangnya. Jika Anda ingin mendapatkan pengetahuan lebih mendalam tentang hal di atas, Anda dapat membuka kitab-kitab sunnah dan biografi ulama salaf di masa lalu. Dengan begitu, niscaya Anda akan mendapati sesuatu yang dapat menenangkan hati serta mengokohkan tekad supaya dapat antusias di dalam mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Jadi kurang lebih di paragraf ini penulis ingin menitik beratkan. Jadi saya tidak mau langsung masuk ke ini loh sunnah tadi di bab tahara, sunnah di bab sholat, sunnah di bab ini dan itu. Karena itu nanti akan muslimin sudah langsung mendengarkan Rasulullah SAW bersabda. Tetapi tadi sebab beliau menyusun buku ini, beliau ingin memang selain mendapatkan pahala dengan ilmu yang disebarkan, menghidupkan sunnah-sunnah yang terlupakan, serta juga tentunya meluruskan. Ini tidak kalah penting. Di kalangan muslimin yang coba melakukan ibadah-ibadah tidak punya sunnah. Tidak ada sunnah dari Nabi SAW. Dan mereka anggap itu perbuatan baik. Karena sudah turun-temurun dilakukan atau sudah terlalu banyak orang di sekitar yang melakukan, dianggap itu adalah perbuatan baik. Dan ini agak sulit nanti untuk pindah ke sunnah Nabi. Karena kalau diajak kepada sunnah, mereka akan menolak. Mereka anggap, ini peninggalan orang tua kami. Ini tradisi kami. Nah ini yang sudah sering kita dapati dalam Al-Quran pun digambarkan bagaimana banyak umat-umat sebelum kita selalu beralasan yang sama. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita perlu memahami dulu apa itu sunnah Nabi. Apa keutamaan mengikuti sunnah Nabi? Kenapa harus kita berpegang teguh pada sunnah itu? Ya. Kemudian peringatan para salafus saleh, bagaimana mereka berpegang teguh pada apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW dan meninggalkan selainnya. Nah semua ini harus menjadi pondasi dasar dalam bahasan kita menyelesaikan tadi belasan bab yang ditulis oleh penulis. Baik, di sini ada poin A-nya. Beliau mengangkat pertama dengan pengertian sunnah itu sendiri. Sunnah menurut bahasa atau etimologi adalah artinya jalan yang baik ataupun yang buruk. Itu secara bahasa. Di antara yang menunjukkan makna ini adalah ungkapan syair berikut ini. Fala tajza'an min siratin anta sirtaha fa awwalu radin sunnatan man yasiruha. Janganlah marah atas jalan yang engkau sendiri melaluinya, karena orang pertama yang senang terhadap jalan itu adalah orang yang pernah melaluinya. Jadi memang biasanya orang-orang Arab menjadikan definisi daripada satu kosakata dalam bahasa Arab itu adalah pada syair-syair ya, karena mereka biasa tuangkan dalam syair. Dan berlandaskan dari sabda Nabi SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa saja yang memulai membuat jalan yang baik dalam Islam. Di dalam sabda beliau, man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, dan sabda beliau juga, lanjutan hadis tadi itu, dan siapa yang membuat jalan yang buruk dalam Islam.
Dua sabda Nabi SAW tersebut diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Jadi secara bahasa, sunnah itu belum kita masuk ke definisi terminologinya ya, istilahnya nanti akan kita masuk dalam istilah atau dalam syariatnya. Jadi secara bahasa, sunnah itu bisa menjadi contoh kebaikan atau contoh keburukan. Secara bahasa dulu. Sekarang kita masuk di dalam makna syariat atau terminologinya. Sunnah adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam segala urusan agama. Saya ulangi lagi, sunnah adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam segala urusan agama, baik yang berkaitan dengan akidah, amal perbuatan maupun akhlak. Dan di sini penulis mengatakan, dan saya tidak mengisyaratkan kepada istilah para imam ulama yang menyebutkan kitab-kitab membahas soal keimanan, tauhid dan akidah sebagaimana kitab-kitab sunnah. Adapun menurut istilah para ulama fikih sekarang, sunnah adalah selain fardu. Ini adalah kebalikan dari wajib, yakni segala sesuatu yang ditetapkan dari Rasulullah SAW, baik ucapan, perbuatan maupun takririyah atau persetujuan Nabi terhadap perbuatan para sahabat, maka ini yang disepakati oleh para ulama hadis dan juga usul. Ulama hadis ada yang menambahkan atau yang bersifat akhlak dan perilaku beliau. Pengertian sunnah dalam buku ini, kata penulis, adalah segala sesuatu yang ditetapkan dari Nabi SAW, baik berupa ucapan, perbuatan ataupun persetujuan Nabi terhadap yang dilihat oleh beliau dari perbuatan sahabat dan beliau tidak menegurnya, yang disunnahkan oleh beliau yang tidak diwajibkan. Inilah yang akan jadi topik bahasan. Hanya saja jarang sekali sunnah yang tidak diwajibkan dikarenakan sebagian ulama mewajibkannya, seperti permasalahan sutra dan juga meluruskan saf. Ya. Dari sini kita ambil kesimpulan kalau beliau menukil dua definisi di dalam terminologinya. Ya. Kalau yang pertama itu adalah segala urusan yang ditetapkan oleh Nabi SAW dalam agama ini, baik berkaitan dengan akidah, amal perbuatan maupun akhlak. Ya. Itu yang dimaksudkan oleh beliau. Ini definisi yang pertama. Dan definisi kedua, yaitu ada pendapat sebagian ulama fikih yang menggunakan istilah sunnah, ya, yang sunnah ini selain daripada fardu. Apapun yang difokuskan kepada perbuatan dan contoh-contoh Nabi SAW dan perkataan beliau, ya, selain dari hal-hal yang wajib, sehingga ya, hukumnya menjadi sunnah secara definisi fikih. Nah, seperti itu. Tentu ini definisi diangkat oleh penulis, ya, dan beliau sekarang ingin mengerucutkan bahasan kalau beliau sedang ingin membahas secara definisi fikihnya. Ya, secara definisi fikihnya artinya amalan-amalan yang dicontohkan Nabi, tetapi dia bukan yang wajib. Nah, seperti itu. Baik, ini kurang lebih definisi. Dan juga ada, saya tambahkan definisi sebagian besar ulama. Mereka mengatakan sunnah itu adalah semua yang dicontohkan oleh Nabi SAW dalam hal agama ini, baik itu melalui perkataan beliau, perbuatan beliau ataupun persetujuan beliau, dan juga yang dicontohkan oleh para sahabat beliau. Beranjak daripada hadis Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa rasyidin mahdina min ba'di addu alaiha bin nawajid. Berpegang teguhlah kalian pada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan sahabat Nabi ridwanullah alaihim, dan berpegang teguhlah pada keduanya walaupun dengan gigi geraham kalian. Artinya di sini Nabi SAW menyebutkan perbuatan khulafa'ur rasyidin juga adalah sunnah. Ini definisi yang global yang umumnya dipegangi juga oleh umumnya ulama tentang masalah sunnah. Berbeda dengan hadis. Kalau hadis hanya digunakan untuk istilah yang diucapkan oleh Nabi SAW. Tapi kalau sudah sunnah, berarti yang dicontohkan oleh Nabi dan juga para sahabat Nabi. Karena para sahabat Nabi ridwanullah alaihim semuanya udul, semuanya terpercaya dan adil, dan mereka menyampaikan juga dari Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, namun sekali lagi saya titik beratkan, berarti bahasan kita ke depan, ya, penulis setelah menjelaskan definisi tadi, ingin menjelaskan kalau yang sedang saya tulis di buku ini lebih kepada sunnah dari sisi definisi
fikhinya. Maksudnya yang dicontohkan Nabi SAW, tapi bukan hal-hal yang wajib. Karena kalau kita ingin membahas semua sunnah Nabi SAW, termasuk dalam masalah akidah, ya, dalam amal-amalan yang wajib, dan juga nanti amalan sunnah itu akan sangat panjang sekali. Ya. Dan hampir semua buku akidah, buku hadis, ya, buku fikih, ini membahas secara terbagi, ya, terpisah-pisah. Karena memang tujuan utamanya adalah bagaimana membuat umat ini bisa memahaminya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian di poin B-nya, masalah keutamaan mengikuti sunnah. Diangkatlah dalil oleh penulis di sini, dalil dari Al-Quran yang pertama, surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 31 yang berbunyi, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Al-ayat. Katakan, hai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Ibnu Katsir, seorang ahli tafsir, memaknakan atau menafsirkan Al-Imran ayat 31 ini. Beliau mengatakan ayat ini menghukumi siapa saja yang mengklaim bahwa dia mencintai Allah Subhanahu wa taala namun tidak menempuh jalan Nabi Muhammad SAW dengan predikat sebagai pendusta hingga dia mengikuti syariat dan agama beliau dalam setiap perkataan, perbuatan dan keadaannya. Karena setelah itu Allah berfirman wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun atau mengampuni dosa-dosa, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maksudnya dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW karena akan mendapatkan ini semuanya karena berkah perjalanan kenabiannya. Jadi maksudnya dalil pertama di sini, ya, penulis ingin menitik beratkan yang dinukil oleh Ibnu Katsir rahimahullah di ayat Al-Imran 31, katakan hai Muhammad kepada umatmu, jika kamu betul-betul mencintai Allah, ikutilah aku. Berarti tidak mungkin, bahkan mustahil seseorang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta ini yang memberikan kepada kita rezeki, yang menghidupkan dan mematikan dan mengatur semua roda kehidupan ini, itu kecuali mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kedudukan yang sangat tinggi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak mungkin kita bisa meraih cinta Allah, termasuk masuk ke dalam surganya, mendapatkan rahmatnya, dipenuhi kebutuhan, diampuni dosa-dosa, kecuali mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti kedudukan sunnah sangat tinggi, ya. Karena kalau mengikuti aku, sini mengikuti Rasulullah SAW, niscaya Allah akan mencintaimu. Ini satu-satunya cara mendapatkan cinta Allah. Dan mengampuni dosa-dosamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Ibnu Katsir mengatakan, orang yang mengatakan mencintai Allah, namun tidak menempuh jalan Nabi Muhammad SAW, dianggap pendusta. Ya, kenapa dia dianggap pendusta? Karena dia tidak benar. Dia coba mencari jalan mencintai Allah, bukan dengan cara mengikuti Rasulullah SAW. Kalau kita melihat orang itu betul-betul mencintai Allah, kita akan temukan memang semua lini kehidupannya Rasulullah bersabda, Rasulullah pernah mencontohi atau Rasulullah SAW pernah menyetujui sikap para sahabat, sebagaimana tadi sudah disampaikan dalam definisi sunnah. Selanjutnya Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya yang berjudul Madarijus Salikin, ketika banyak orang yang mengklaim dirinya mencintai sesuatu, maka mereka dituntut untuk membuktikan kesungguhan klaimnya itu. Seandainya klaim mereka diterima begitu saja, niscaya orang yang tidak punya rasa cinta akan mengaku dirinya terbakar dengan cinta. Dan pada akhirnya banyak kesaksian yang bermacam-macam dilakukan oleh orang yang hanya mengaku-ngaku dirinya cinta saja. Karena itu dikatakan, klaim orang-orang bahwa mereka mencintai sesuatu itu tidak akan diterima kecuali disertai dengan bukti. Dan Allah berfirman dalam Al-Imran tadi ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Katakan hai Muhammad, jika kalian benar-benar mengaku mencintai Allah, maka buktikan. Dengan cara apa? Ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan plus mengampuni dosa-dosamu. Dengan ini kata penulis, maka orang-orang yang sekedar mengklaim itu pun mundur semuanya. Dan tinggallah orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW dalam perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan, dan akhlak beliau. Ya. Jadi kalau kita temukan ada orang mengaku muslim, mengaku pengikut Rasulullah, cinta Rasulullah SAW, tapi tidak mengikuti sunnah Nabi, bahkan membuat-buat yang Nabi tidak pernah perintahkan, ini klaim dari mana? Gitu. Klaim itu harus betul-betul terbukti. Anda mencintai Nabi, Anda mengikuti Nabi, maka Anda harus betul-betul semua kehidupan Anda. Bahkan kalau perlu setiap kedipan mata, setiap ucapan tutur kata, setiap tangan Anda menjamah, kaki Anda melangkah, semuanya ya merasa
seperti yang Nabi pernah contohkan. Nah seperti itu. Bukan hanya sekedar ya Anda ucapkan dengan lisan, tapi sebenarnya perbuatan Anda bertolak belakang sekali dengan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Allah memang memerintahkan kita untuk menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dalam segala hal. Telah kekal dalam firman Allah SWT surah Al-Ahzab surah nomor 33 ayat 21 yang berbunyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan juga keselamatan di hari kiamat dan banyak berzikir kepada Allah. Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsir ayat ini surah Al-Ahzab surah nomor 33 ayat 21, ayat yang mulia ini merupakan dasar utama terkait dengan meneladani Rasulullah SAW dalam perkataan, perbuatan dan keadaan-keadaan seluruhnya. Ibnu Sa'di mengatakan rahimahullah, Abdurrahman Sa'di salah satu ahli tafsir dan ulama di masanya mengatakan uswatun hasanah dalam ayat ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang mengharapkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga selamat di akhirat masuk ke dalam surga, sebab hanya iman, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahalanya, takut kepada azabnya yang memotivasinya untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya adalah bagaimana dalam ayat ini sebagai dalil pertama tentang kedudukan sunnah itu atau keutamaan begitu sunnah adalah tidak mungkin kita bisa meraih cinta Allah Subhanahu wa taala kecuali kita dengan mengikuti Rasulullah SAW. Kalau selain itu maka klaim itu dianggap dusta gitu ya. Karena dia mengatakan cinta Allah tapi tidak mengikuti utusannya, atau dia mengatakan cinta Rasulullah SAW tapi sebenarnya dia jauh dari Rasulullah SAW. Yang kedua adalah dari sunnah. Kata beliau, dan ini cukup banyak diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, karena Jabir dan ayahnya Abdullah dua-duanya sahabat, kita bilang radhiyallahu anhuma. Dia bercerita bahwasanya apabila Rasulullah SAW berkhutbah, maka mata beliau memerah, suara beliau mengeras, dan penyampaiannya begitu berapi-api. Sampai Jabir mengatakan, Nabi SAW bersabda, amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah, wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd, selanjutnya kata Nabi SAW, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, Al-Quran. Sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seburuk-buruk hal yang diada-adakan dalam agama atau bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Hadis ini tentunya ada footnote nomor 24 ya, disebutkan di bawah, diriwayatkan Muslim ya, di nomor 867. Jadi perkataan bid'ah yang merupakan lawan sunnah itu yang ucapkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini hadis Jabir jelas sekali menitik beratkan kepada kita, Nabi itu kalau ceramah berapi-api, dan yang paling ya nyata yang dinukil oleh beliau di sini adalah bagaimana Nabi dengan berapi-apinya mengingatkan, ingat, sebaik-baik perkataan, rujukan pertama umat Islam dalam ibadah mereka adalah Al-Quran, dan setelahnya adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hati-hati dari muhdatsatuha yang tidak punya rujukan dari keduanya gitu ya, yang diada-adakan. Maka itu diistilahkan bid'ah, sesuatu yang bertolak belakang dengan wahyu dibuat walaupun dianggap baik oleh sebagian orang, karena Nabi sendiri bilang wa kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu akan membawa pada kesesatan. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Terdapat juga hadis yang masyhur yang diriwayatkan dari Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, yakni Nabi SAW mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Fasayara ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir al-mahdiyyin ar-rasyidin. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Sesungguhnya siapapun di antara kalian yang berumur panjang nanti, Nabi SAW sampaikan kepada para sahabat, tentu juga ini penyampaian kepada kita ya. Siapa yang hidup setelah belajar sunnah ini, maka dia akan lihat banyak perselisihan. Banyak nanti orang yang tidak mau menjalankan sunnah ya. Mereka mau berbuat semaunya sendiri. Karena itu, hendaklah kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk.
Pegang teguhlah sunnah itu dan gigitlah ia kuat-kuat dengan gigi-gigi geraham. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Dan dinyatakan hadits ini adalah hasan sahih. Ini dari hadits Nabi SAW dan itu jelas sekali makna letter hadits ini. Ya. Poin C-nya, amalan sunnah menurut Rasulullah SAW. Yang pertama kata beliau, amalan sunnah yang bersifat perbuatan diantaranya adalah seperti hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Dari Nabi SAW beliau bersabda, raka'atal fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Hadits diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan redaksi lain, lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'a. Sungguh 2 rakaat sunnah fajar itu lebih aku cintai daripada dunia dan seluruh isinya. Jadi jelas bahwa yang dimaksud dengan 2 rakaat fajar ini adalah sunnah, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah sebelum subuh. Sholat ini merupakan salah satu amalan sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh yang dimaksud dengan 2 rakaat fajar itu adalah sebelum azan subuh. Nah, ini bertolak belakang dengan penyampaian Nabi SAW, karena ini yang dimaksud adalah sholat yang dikerjakan antara azan dan juga iqamah subuh. Ya. Kemudian selanjutnya, yang poin keduanya, amalan sunnah menurut Rasulullah SAW. Di antara amalan sunnah yang bersifat ucapan adalah seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, la an aqul subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Allah maha besar, lebih aku cintai daripada tempat terbitnya matahari atau dunia ini. Ini diriwayatkan Imam Muslim nomor 2695. Karena itu bagaimana mungkin orang yang mengklaim mengikuti sunnah Rasulullah SAW mengingkari hal tersebut setelah ini. Siapa saja yang betul-betul mencintai Rasulullah, maka hendaklah dia mencintai apa yang dicintai oleh beliau. Maksudnya dia mengamalkan zikir ini. Allah Subhanahu wa taala meridai para sahabat Rasulullah SAW ridwanullah alaihim yang begitu antusias mengikuti sunnah Nabi mereka. Sampai-sampai Anas radhiyallahu anhu ketika melihat Rasulullah SAW mencari-cari dabbat, ya, dabbat, ya, ini sejenis labu manis, dan memakannya karena menyukainya, maka beliau mengatakan sejak melihat beliau makan dabbat atau dabbat, ya, atau da'ba, ya, dabbat, ya, saya tidak suka memakannya. Saya jadi suka memakannya, maaf. Di sini agak sulit saya baca karena disebutkan, ditulis dalam bahasa Indonesia, ya, bukan dalam bahasa Arabnya. Yang jelas bagaimana sahabat Nabi, Anas mencontohkan bagaimana luar biasanya beliau dalam mencontohi apa yang Nabi SAW lakukan. Jadi walaupun hanya makanan, Nabi karena suka labu, maka beliau pun ikut-ikutan menyukainya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Jadi jangan sampai kita bentrok, misalnya kita mengatakan cinta Nabi, tapi udahlah biar Nabi suka labu, saya nggak suka gitu. Padahal sebenarnya kita harusnya berusaha, ya, untuk menyukainya, mungkin dengan cara tinggal mengatur bagaimana cara mengelolanya, kan seperti itu. Sama juga nanti kita kalau bahas masalah siwak, mungkin tidak semua orang suka, ya. Tapi ini sunnah Nabi SAW, bahkan beliau sebelum meninggal menggunakan siwak, misal. Banyak sekali, atau tata cara berpakaian beliau, tata cara jalan beliau. Ya, semua ini adalah bagian daripada hal yang dianjurkan untuk diikuti. Dan hadis ini, yang baru saja kita sebutkan masalah Nabi SAW suka labu yang manis, dan Anas mengikutinya, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hal tersebut berkaitan dengan makanan. Lalu bagaimana halnya yang berkaitan dengan amalan-amalan sunnah yang lainnya? Bagaimana pula dengan amalan-amalan yang wajib? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang layak dimohon pertolongannya. Ini kata penulis, ya. Lalu selanjutnya, penulis masih menukil di poin C tentang amalan sunnah menurut Rasulullah SAW. Imam Bukhari meriwayatkan secara mu'allaq. Bagian-bagian buku mu'allaq maksudnya tidak diberikan nomor urut dalam buku beliau, ya. Dengan redaksi, ya, Muhammad bin Nasr meriwayatkan secara mausul dalam kitab As-Sunnah dengan redaksinya sendiri, Al-Lalakai, ya, mencantumkan dalam syarah I'tiqad Ahli Sunnah
dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Aun. Dia menuturkan ada 3 hal yang sangat aku ridhoi untuk diriku dan saudara-saudaraku sama muslim. Yang pertama, ketika seorang muslim melihat Al-Quran, hatinya tergerak untuk mempelajari, membaca, merenungkan, dan mendalami maknanya. Yang kedua, ketika melihat sunnah dan athar riwayat dari Nabi, dia bertanya dan mengamalkan sekuat tenaganya. Dan yang ketiga, tidak bergaul dengan manusia kecuali apabila mendatangkan kebaikan. Maksudnya, tadi Imam Bukhari menyebutkan secara mu'allaq, kemudian Muhammad Nasr menyebutkan secara mausul dalam kitab As-Sunnahnya, kemudian juga Al-Lalakai menyebutkan dalam kitab Syarah I'tiqad Ahli Sunnah. Ini semua teman-teman sekalian, semua ini hanya menukil perkataan seseorang yang bernama Abdullah bin Aun, ya, rahimahullah. Beliau mengatakan ada 3 hal yang aku sangat ingin buat diriku dan juga saudara-saudaraku muslim. Dan siapapun aku akan dukung. Nah, yang pertama, kalau orang itu lihat Quran lalu kemudian dia semangat untuk membacanya, merenungi isinya dan mendalami maknanya, ya, mempelajarinya. Dan yang kedua adalah dia tidak melihat atau mendapatkan sebuah sunnah dari Nabi atau sebuah riwayat athar, kecuali dia pasti akan coba menanyakan dan mengamalkan semampunya. Nah, ini jadi saksi bahasan kita. Dan juga tidak bergaul dengan manusia yang ketiga, kecuali apabila mendatangkan kebaikan. Artinya kalau teman-teman itu tidak datangkan kebaikan, maka tidak akan diajak untuk berteman, ya, seperti itu kurang lebih. Sementara itu, Imam Ibn Hibban, kata beliau, menyebutkan dalam pendahuluan sahihnya, sesungguhnya merutinkan diri dengan sunnah Rasulullah SAW akan membawa kepada keselamatan yang sempurna dan berkumpulnya kemuliaan. Cahaya kebenarannya tidak akan padam dan hujahnya, argumentasi tidak akan bisa dikalahkan. Siapa saja yang membiasakan diri dengan sunnah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan siapa saja yang menyelisihinya pasti akan menyesal. Ini perkataan Ibnu Hibban. Dan masih berlanjut, Ibnu Hibban mengatakan rahimahullah, sunnah adalah penjaga yang kuat dan merupakan pilar atau sandaran yang kokoh, yang sudah jelas keutamaan dan kekokohan ajarannya. Siapa saja yang berpegang teguh dengannya, niscaya akan bahagia. Sedangkan siapa saja yang mengamalkan selainnya, maka dia akan binasa. Orang-orang yang selalu bergantung kepada sunnah akan memperoleh kebahagiaan di akhirat dan juga di dunia. Jadi, dari apa yang kita baru dengarkan tadi, disampaikan oleh penulis ini, penulis ingin menyampaikan bagaimana kedudukan sunnah itu sendiri, ya, kedudukan sunnah, dan bagaimana para ulama salaf itu luar biasa mereka dalam mendukung orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah ini, ya. Dan perkataan tadi Abdullah bin Aun, dia sangat senang kalau ada orang lihat sunnah dan athar riwayat dari Nabi SAW, lalu dia bertanya dan coba mengamalkan sekuat tenaganya. Ini adalah orang yang paling beliau ridhoi. Beliau sangat suka dengan orang seperti ini, menandakan memang dukungan terhadap orang yang menghidupkan sunnah. Begitu juga dengan Ibnu Hibban tadi menyatakan orang yang ikuti sunnah tidak akan pernah salah, tidak akan pernah terkalahkan. Sebaliknya, orang yang mengikuti selain sunnah maka akan batil, gitu ya. Kalau dalam al-ibadah mereka lakukan, maka mereka tidak punya alasan nanti di depan Allah SWT hari kiamat. Karena Allah akan tanya, dari mana kau buat ibadah ini? Misalnya, okay, kalau dia mengatakan dari Rasulullah, Allah akan tanya, dari mana? Mana buktinya? Karena memang saya sudah turunkan wahyu Al-Quran, saya sudah perintahkan utusan Muhammad SAW untuk menyampaikan, kenapa kalian tidak ikutin? Nah, berarti mereka tidak punya hujah sama sekali, tidak punya argumentasi pada hari kiamat untuk menyelamatkan diri kalau melakukan amalan yang tidak dicontohkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Selanjutnya, masih di poin C, ya, masih yang sama, sunnah menurut Rasulullah SAW. Syekh Ibn Baz menjelaskan dalam buku fatwahnya, sesungguhnya mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW itu mengandung kebaikan, keberkahan, dan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, kalau kita menjalankan sunnah Nabi SAW, dipastikan kita akan bahagia. Kenapa? Karena memang panduan sunnah itu selalu kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Di dunia, dengan mengikuti sunnah Nabi, kita punya panduan hidup. Bagaimana menjadi suami yang baik, bagaimana menjadi istri yang baik, bagaimana menjadi orang tua yang baik, bagaimana menjadi anak yang baik, bagaimana menjadi sahabat yang baik, bagaimana menjadi seorang pengusaha yang baik, politikus yang baik, semuanya dipandu, ya. Semua dipandu. Tidak ada sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sebagai panduan hidup kecuali sudah dijelaskan dan dicontohkan oleh Nabi SAW. Dan beliau sukses dalam semua itu.
sukses menjadi suami, menjadi pasangan hidup ya, menjadi orang tua, menjadi anak, menjadi sahabat, menjadi saudagar, menjadi politikus. Sudah contohkan semua. Lalu kenapa kita tidak mencontohi beliau alaihi salatu wassalam? Jadi tidak akan mendatangkan kecuali kebahagiaan dan kebaikan dunia. Dan otomatis juga karena Nabi SAW memang mengajarkan kita semua syarat yang diterapkan di dunia ini akan membawa kepada kehidupan abadi di surga di akhirat sana, maka juga akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat sana. Kemudian juga dinukil oleh beliau Al-Allama Abdullah bin Abdul Aziz Al-Anqari rahimahullah menyebutkan dalam kitab Ad-Durusus Tsaniyah mengatakan termasuk mengamalkan sunnah Nabi SAW adalah saat seseorang berniat untuk berbuat sesuai dengan perbuatan Nabi SAW, baik itu dalam hal berpakaian, makan, minum dan sebagainya. Jadi termasuk dalam sunnah bila seorang niat berbuat sesuai dengan perbuatan Nabi SAW. Ya, artinya di sini bukan hanya sekedar tangan kanan karena tradisi keluarga jadi makan dengan tangan kanan, tapi karena perintah dari Nabi SAW, maka itu baru mendapatkan pahala. Baik, sekarang kita masuk teman-teman sekalian di poin yang D-nya, ini berhubungan dengan masalah pernyataan salaf ya, atau pernyataan para sahabat. Berhubungan dengan contoh-contoh dari mereka berhubungan dengan masalah sunnah ini. Di halaman 25, di poin D, contoh nyata para sahabat dalam mengikuti Rasulullah SAW. Kata penulis, pembaca yang budiman, perlu diketahui bahwasanya para ulama salafus salih dari kalangan sahabat dan tabi'in sangat antusias serta sungguh-sungguh dalam meneladani Nabi SAW yang tidak mungkin bisa ditiru oleh selain mereka. Ada beberapa contoh berkaitan dengan perhatian mereka kepada sunnah. Di antaranya, yang pertama perhatian mereka di dalam mendakwakan dan juga mengajarkan sunnah-sunnah walaupun rumah mereka berjauhan dan wilayah mereka berbeda-beda. Jadi sini maksudnya, kalau Anda mau mempelajari sunnah yang sebenarnya, maka lihat dari para sahabat. Karena mereka hidup bersama Nabi SAW dan mereka orang-orang yang sangat luar biasa dalam mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Begitu juga generasi yang belajar dari para sahabat, yaitu para tabi'in. Nah ini beliau memberikan contoh-contoh bagaimana kepedulian mereka terhadap sunnah itu. Walaupun contohnya yang pertama adalah mereka selalu mau mendakwakan dan mengajarkan sunnah itu dan menjaga kemurniannya. Hal ini seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Warrat, juru tulis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dia menuturkan Al-Mughirah bin Syu'bah mendiktekan tulisan kepadaku yang ditujukan pada Muawiyah menyebutkan bahwa setiap kali selesai mengerjakan sholat fardu, Nabi SAW membaca zikir berikut. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddu minkal jadd. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah dan tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan atau kekuasaan dan baginya pula segala pujian. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Engkau halangi. Tidak berguna kekayaan dan kemuliaan itu bagi pemiliknya dari siksamu. Warrat lalu melanjutkan, setelah itu aku diutus kepada Muawiyah. Lalu aku mendengar dia menyuruh orang-orang untuk mengamalkannya. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, hal itu menunjukkan bahwa para sahabat selalu bersegera dalam mengamalkan dan menyebarkan sunnah. Maksudnya di sini, Muawiyah radhiyallahu anhu sebagai sahabat Nabi begitu mendapatkan zikir habis sholat begini disampaikan oleh sahabat Nabi yang lain, tadi sudah kita sebutkan namanya itu Al-Mughirah bin Syu'bah, maka dia langsung menerima sunnah tersebut dan mengamalkan secara letter-let. Yang kedua, begitu pula antusiasnya mereka dalam mengamalkan sunnah secara terus-menerus, konsisten dalam segala kondisi. Hal ini seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim dari Ali radhiyallahu anhu tentang Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha yang meminta seorang pembantu pada ayahnya. Di dalamnya disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali dan Fatimah radhiyallahu anhuma, "Ala u'allimukuma khairan mimma sa'altuma idza akhadtuma madaji'akuma an tukabbira Allah 34 wa tusabbihahu 33 wa tahmadahu 33 wa huwa khairun lakuma min khadim." Maukah, kata Nabi SAW, aku ajarkan kepada kalian
sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kalian minta. Karena waktu itu Fatimah radhiyallahu anha meminta seorang pembantu untuk membantu beliau di rumah. Maka Nabi SAW datang ke rumah Ali dan Fatimah radhiyallahu anha lalu menyampaikan ini. Mau nggak aku ajarkan kepada kalian sesuatu lebih baik daripada yang kalian minta? Membantu waktu itu. Yaitu bila kalian hendak tidur, bacalah takbir 34 kali, tasbih 33 kali, dan tahmid 33 kali. Artinya takbir 34, Allahu Akbar, kemudian tasbih subhanallah 33 kali, tahmid alhamdulillah 33 kali. Itu lebih baik bagi kalian daripada seorang pembantu. Di dalam riwayat Muslim ada tambahan Ali berkata, aku tidak pernah meninggalkan bacaan tersebut sejak aku mendengarnya dari Nabi SAW. Ada seseorang yang bertanya, walaupun pada malam perang Siffin, ini peperangan yang terjadi di salah satu peperangan yang terjadi di hidup Ali radhiyallahu anhu, Ali menjawab, iya, walaupun pada malam Siffin. Ya. Jadi di peperangan pun tetap aku masih mengamalkan ini sebelum tidur. Begitu luar biasa mereka berpegang teguh pada sunnah. An-Nawawi menyebutkan dalam syarah Muslimnya, maknanya ialah masalah dan kesibukan yang telah aku, maksudnya Ali bin Abi Thalib hadapi, tidaklah lantas menghalangi aku untuk tetap mengamalkannya. Malam Siffin adalah malam perang yang sangat dikenal di wilayah Siffin. Siffin adalah wilayah yang terletak di dekat sungai Furat, dan di sini terjadi perang besar antara Ali dengan pasukan dari Syam atau Muawiyah. Ini berarti pengamalan sunnah mereka tetap jaga walaupun dalam kondisi genting. Yang ketiga, di antaranya pula itu kerasnya didikan seorang ayah terhadap anaknya walaupun dia adalah orang yang paling dekat dengannya. Maksudnya tegasnya seorang ayah di kalangan para sahabat mendidik anaknya untuk berpegang pada sunnah, gitu kan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi SAW dia bersabda, la tamna'u nisa'akumul masajida idza sta'dhannakum ilaiha. Janganlah kalian melarang istri-istri kalian atau para wanita mendatangi masjid-masjid apabila mereka meminta izin kepada kalian. Perawi menuturkan kemudian Bilal bin Abdullah, yakni putra dari Ibnu Umar, mengatakan, demi Allah sungguh kami akan melarang mereka. Perawi melanjutkan kisah lalu Ibnu Umar pun menemui Bilal sambil mencacinya dengan cacian yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Ibnu Umar berkata, aku menyampaikan kepadamu sabda Rasulullah SAW yang tidak melarang. Kemudian kamu berkata, demi Allah, sungguh kami akan melarang mereka. An-Nawawi mengatakan dalam syarah Muslimnya, riwayat tersebut mengungkapkan adanya ta'zir atau hukuman bagi orang yang menentang sunnah dan orang-orang yang melawan sunnah dengan pendapatnya. Jadi Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, sahabat yang terkenal dua-duanya ayah dan anak ini, punya anak lagi. Abdullah bin Umar punya anak namanya Bilal. Waktu sampai kepadanya sabda Nabi SAW, janganlah kalian menghalangi para wanita dan istri-istri kalian menuju ke masjid kalau mereka izin pada kalian. Lalu Bilal ingin menunjukkan anaknya Abdullah bin Umar, ya, kalau kayaknya tidak semua dia perempuan bisa diizinkan ke masjid. Demi Allah kami akan melarang mereka ke masjid. Maka waktu sampai kepada ayahnya Abdullah bin Umar marah kepada anaknya Bilal, lalu mengatakan, aku menyampaikan kepadamu sabda Rasulullah SAW yang tidak melarang para wanita ke masjid. Lalu kemudian kamu mengatakan, demi Allah sungguh kami akan melarang mereka. Lalu akhirnya Bilal pun berhenti dari apa yang dia ucapkan itu, ya. Maka ini teman-teman sekalian menandakan kata Imam Nawawi, ada jelas sekali hukuman bagi orang yang menentang sunnah. Disampaikan kata Rasulullah, dia masih mengatakan, oh tapi pendapatku begini, atau pendapat orang tuaku, atau tradisi sukuku, dan seterusnya. Hal senada juga disampaikan oleh Imam Nawawi, disebutkan juga oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dan juga disebutkan oleh ulama-ulama yang lain di buku-buku mereka. Ibnu Hajar menyebutkan dalam kitab Fathul Barinya, terkadang pengingkaran mereka itu dilakukan terhadap perbuatan meninggalkan sunnah-sunnah. Maksudnya kita harus meluruskan kalau ada orang yang justru menolak sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dengan mengatakan ini adalah pendapat saya, ini pendapat ayah saya, ini tradisi keluarga saya, ini tradisi negara saya. Akhirnya bentrok dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Yang keempat, pengingkaran mereka terhadap seseorang yang tidak mengikuti sunnah meskipun orang itu bereputasi, ya, tinggi di kalangan manusia atau di kalangan mereka, punya kedudukan tinggi. Imam Bukhari dan Imam Muslim menukil atau meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa saat Umar bin Khattab sedang berkhutbah pada hari Jumat, tiba-tiba masuklah seorang muhajir generasi pertama sahabat Rasulullah SAW.
Lantas Umar memanggilnya, seraya mengatakan, jam berapakah sekarang? Ia menjawab, aku sangat sibuk dan belum sempat kembali ke rumah sampai aku mendengarkan azan. Aku berwudu saja, tidak lebih dari itu, maksudnya tidak mandi. Umar berkata, kamu hanya berwudu, padahal kamu tahu bahwa Rasulullah SAW menyuruh untuk mandi pada hari Jumat. Di dalam riwayat lainnya disebutkan bahwasanya nama sahabat Muhajir itu adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dalam hadis Bukhari Muslim. Dan Bukhari Muslim meriwayatkan hadis tersebut dari Abu Hurairah. An-Nawawi menyebutkan dalam kitabnya Syarah Muslim, hal tersebut menunjukkan pengingkaran terhadap siapa saja menyelisih sunnah walaupun dia mempunyai reputasi atau kedudukan yang tinggi. Jadi di sini kita lihat Umar bin Khattab pernah khutbah, Utsman bin Affan datang. Lalu Umar menghardiknya, kenapa jam begini kamu baru datang? Khatib sudah di atas mimbar. Padahal sunnah Nabi kan harus datang lebih cepat. Ya, pun tidak asing bagi anda hadis Nabi SAW, siapa yang datang lebih awal, atau di waktu awal Jumat dia seperti berkurban dengan seekor unta, yang datang di waktu kedua seperti berkurban dengan seekor sapi, yang datang waktu ketiga seperti berkurban dengan seekor domba jantan bertanduk, yang datang waktu ketiga seperti berkurban dengan seekor ayam, yang datang waktu kelima sebelum khatib naik di atas mimbar, maka seperti berkurban dengan sebutir telur, ya. Lalu kenapa kau datang terlambat seperti ini? Lalu kemudian Utsman mengatakan, tadi aku sibuk bekerja sampai-sampai aku sendiri tidak tahu, ya, atau tidak sempat pulang ke rumahku, sehingga aku cuma uduk lalu aku masuk ke masjid. Lalu Umar waktu dengar itu lalu mengatakan, apakah kau hanya uduk saja? Apakah tidak sampai padamu bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh mandi pada hari Jumat? Jadi kita lihat di sini bagaimana Umar bin Khattab di atas mimbar pun tetap mengingatkan orang agar berpegang pada sunnah Nabi SAW. Walaupun Utsman bin Affan sahabat Nabi yang mulia, ya, tetap ditegur walaupun punya kedudukan tinggi. Ini menandakan mereka sangat antusias dalam menjaga sunnah-sunnah Nabi SAW. Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan dalam Fathul Bari, hadits tersebut mengandung beberapa kandungan hukum, di antaranya pengingkaran terhadap siapa saja yang tidak melaksanakan sunnah, walaupun dia adalah orang yang berkedudukan mulia, dan mengarahkan orang lain untuk mengingkari orang tersebut dengan tujuan agar orang yang berkedudukan di bawahnya lebih menyadari. Jadi maksudnya ini bisa diambil pelajaran juga dari sikap teguran Umar kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwasanya di sini pentingnya mengingkari siapa saja yang tidak melaksanakan sunnah, walaupun orang itu orang yang punya kedudukan tinggi. Kita perlu ingatkan karena sunnah Nabi lebih tinggi daripada siapapun di muka bumi ini. Kemudian juga mengarahkan orang lain untuk mengingkari orang tersebut dengan tujuan agar orang yang lebih di bawahnya secara status sosial atau kedudukan itu lebih bisa menerima, karena ternyata orang yang lebih mulia aja bisa ditegur. Nah, seperti itu. Kemudian yang kelima, dalam Sahih Bukhari disebutkan ketika Urwah bin Zubair rahimahullah, seorang ulama tabi'in, meriwayatkan hadis tentang gerhana matahari dari Aisyah radhiyallahu anha, Ibnu Syihab Az-Zuhri berkata, aku mengatakan kepada Urwah, saudaramu yakni Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, ketika terjadi gerhana matahari di kota Madinah, dia tidak menambah 2 rukuk lagi, sehingga dia mengerjakan sholat gerhana matahari yang seharusnya 2 rakaat dengan 4 rukuk. Seperti mengerjakan sholat subuh atau 2 rakaat dengan 2 rukuk. Urwah pun berkata betul, karena dia telah menyelisihi sunnah. Urwah adalah seorang tabi'in, sedangkan saudara Abdullah bin Zubair adalah seorang sahabat. Di sini kita bisa lihat, ya, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan dalam Fathul Bari, dimungkinkan Abdullah bin Zubair menyelisih sunnah secara tidak disengaja, karena sunnah tersebut belum sampai kepadanya, wallahu a'lam. Dari kejadian kasus sholatnya Urwah bin Zubair, Zubair bin Awam ayah mereka adalah sahabat Nabi yang mulia, salah satu dari 10 sahabat yang masuk surga. Anaknya ada yang hidup di masa Nabi, namanya Abdullah bin Zubair, terkenal sebagai sahabat Nabi. Dan ada anaknya yang lahir setelah Nabi SAW meninggal, namanya Urwah. Semuanya adalah ulama-ulama ini, punya ilmu gitu ya. Nah, satu waktu Urwah bin Zubair pernah sholat gerhana dengan mengerjakan seperti sunnah Nabi, yaitu rukuknya di sholat di 1 rakaat itu rukuknya 2 kali. Kalau sholat umum kan, sholat umum selain sholat gerhana, ruku lalu i'tidal sami Allahu hamidah lalu sujud kan, sujudnya 2 kali, ruku cuma sekali. Kalau sholat gerhana, rukuknya jadi 2 kali, mirip dengan sujud 2 kali gitu. Ruku dulu pertama, kemudian bangun, lanjutin baca ayat dulu, baru ruku yang kedua. Nah seperti itu kalau salat gerhana ya, ada tata cara sendiri. Nah waktu Urwah mengerjakan ini, ada orang yang mengatakan, wahai Urwah, saudaramu Abdullah bin Zubair, ya, walaupun Abdullah bin Zubair seorang sahabat, tapi dia lahir, Nabi SAW meninggal, dia masih muda, ya, artinya masih tahap belajar gitu ya.
Dikatakan saudara Abdullah bin Zubair pernah sholat gerhana tapi tidak tambah ruku sekali-sekali dalam setiap rakaat 2 rakaat itu. Dan seperti sholat umumnya. Maka Urwah mengatakan dia menyelisih sunnah. Bukan begitu, walaupun dia saudara saya, tapi dia tidak sesuai dengan sunnah. Maka Ibnu Hajar mengatakan, Abdullah bin Zubair meninggalkan ruku 2 kali di sholat gerhana bukan karena tidak tahu, tapi bukan karena sengaja. Tapi kalau misalnya belum sampai kepadanya informasi tentang tata cara sholat tersebut. Tapi kita bisa lihat bagaimana Urwah mengingatkan umat ini bahwa saya memang, ya, walaupun dia sahabat, walaupun dia saudara saya, tapi dia tidak menjalankan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, atau belum sampai kepadanya sunnah tersebut, ya, belum sampai kepadanya sunnah tersebut. Baik, ini mungkin kurang lebih gambaran tentang bahasan kita teman-teman sekalian, karena memang masih ada poin E dan juga poin F, ya, yang perlu kita bahas, sampai poin G yang perlu kita bahas di satu pertemuan akan datang insya Allah, karena tidak bisa kita paksakan semuanya untuk dibahas sekarang. Maka insya Allah ke depannya kita akan lanjutkan di halaman 30 di poin E-nya. Ya. Dan Alhamdulillah berarti hari ini kita sudah menyelesaikan tentang daftar isi, juga judul asli buku ini, serta terjemahnya dan penerbitnya. Dan kita sudah tadi menyinggung kata pengantar dan juga pendahuluan dari penulis. Serta kita sudah bahas tentang prakata yang berisikan pengertian sunnah, gitu kan. Yang tadi kita bahas di poin A-nya, ya. Kemudian juga kita sudah membahas dalil di poin B-nya, keutamaan mengikuti sunnah, dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi SAW. Kita sudah bahas juga poin C-nya, amalan sunnah menurut Rasulullah SAW, dan kita sudah bahas poin D-nya, contoh nyata para sahabat dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Kedepannya insya Allah di pertemuan yang kedua kita akan bahas poin E seputar amalan sunnah yang ditinggalkan. Kemudian kita masuk juga di poin F tentang masalah catatan. Begitu memang judulnya ditulis oleh penulis, yang nanti akan kita bahas di pertemuan akan datang insya Allah. Dan poin terakhir G, contoh ketegasan ulama pengamal sunnah. Nah, itu satu pertemuan sendiri nanti kita akan bahas insya Allah. Lalu kemudian kita akan mulai masuk bab pertama setelah itu seputar sunnah, seputar tahara atau bersuci yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Allahu a'lam. Kalau benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Ada salah dari saya mohon dimaafkan, dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.